Shalom alaihim, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada, para sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sumber pertolongan kita, yang menyatakan kasih karunia dan damai sejahteranya untuk kita semua. Saat ini, kita hendak menghayati sabda Tuhan dalam renungan embun pagi. Bersama dengan Radio Petra, The Voice of Love and Peace, yang senantiasa mengumandangkan sesanti. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di gelombang 105.7 FM. Kiranya menyemangati kita semua untuk memasuki hari pertama di minggu ini. Dan tiada lupa, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek di tahun 2023 ini. Semoga menjadi tahun penuh dengan kesejahteraan, yang oleh karenanya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan berikan kesempatan hidup di muka bumi ini dalam kebersamaan siapapun itu, mewujudkan kesejahteraan yang adalah bagian dari damai sejahtera yang Tuhan amanatkan. Semoga kita semua berbahagia. Renungan embun pagi didasarkan pada Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian sabda yang diberikan oleh pengasuh dari renungan embun pagi untuk saya sampaikan dengan tuntunan tema garam dan terang. Bersama saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan memetik hikmahnya, maka mari kita satukan hati, mohon kelangsungan berkat Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus, untuk kita dapat mengerti, memetik hikmah dan melaksanakan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, sumber pertolongan kami, Tuhan yang memberikan kesempatan kami memasuki hari di awal kami melaksanakan tugas kewajiban di minggu ini. Senin 23 Januari 2023. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan, kami dapat bangun dari tidur. Dengan segala keberadaan fisik kami, Engkau menolong kami mengawali hari ini dengan kekuatan kerohanian. Sehingga dalam kondisi apapun yang ada pada fisik kami, maupun psikologi kami, firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami yang lemah. Untuk terus Tuhan kuatkan. Bagi kami yang kuat, Engkau terus mengingatkan agar kami tidak lemah. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan kami membuka hati. Roh Kudus-Mu bekerja agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Dan kami memiliki daya dengan kekuatan Roh Kudus untuk memetik hikmahnya dan melaksanakan kehendak Tuhan sesuai dengan kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon kelangsungan berkat Tuhan. Amin. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, sabda Tuhan Yesus demikian. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terpujilah nama Tuhan yang menganugerahkan sabda, dan berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Para sahabat Petra, dimanapun berada yang diberkati Tuhan, kita sudah tahu betul apa itu garam dan apa itu terang. Dalam kehidupan, dua unsur ini ada. Di dalam ibu-ibu atau kaum perempuan atau juga kita semua berkaitan dengan masakan, tidak akan pernah meninggalkan garam. Rasanya asin. Garam adalah senyawa kimia, kristalisasi dari berbagai unsur kimia yang ternyata dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan masak-memasak berkaitan dengan makanan ataupun dalam hal tertentu untuk kepentingan pemulasaraan jenazah pada kebiasaan orang-orang Timur Tengah dengan proses mumifikasi untuk pengawet. Tuhan Yesus melihat fungsi dari garam. Ditujukan kepada bagaimana manusia menjalani hidup ini dengan manfaat atau fungsinya. Sederhana memang, tetapi memiliki daya yang begitu luar biasa untuk dirasakan manfaatnya. Kalau seseorang memasak, tidak akan mungkin garam melebihi dari apa yang menjadi bagian makanan itu sendiri. Hanya sedikit yang dipergunakan. Takarannya biasanya 1 sendok makan, 2 sendok makan, atau bahkan mungkin 1 sendok teh. Tetapi memiliki daya yang begitu luar biasa. Nah, sebenarnya bagian ini pertama Tuhan Yesus ingin mengingatkan tentang fungsi hidup. Bagaimana kita memanfaatkan kehidupan ini agar benar-benar berasa. Tidak berlebihan. Mari kita bayangkan, mari kita bandingkan Bapak Ibu, saudara sekalian. Taruhlah sebagai contoh ketika kita ini sedang ada dalam resepsi jagong. Disajikan makanan, tetapi pada sisi yang lain, suasana hiburan dengan sound system yang begitu keras, mungkin membuat kita sulit untuk berbincang-bincang, bercakap-cakap. Bukankah sebenarnya itu bisa disetting dengan suara yang cukup,
Mungkin karena ingin memperdengarkan suara atau iringan musik, sehingga sound systemnya dibuat sedemikian rupa, keras. Nah, apa yang menjadi bagian untuk kita mengerti dari gambaran kehidupan? Yesus mengingatkan supaya fungsi kehidupan ini benar-benar bermanfaat, dapat digunakan untuk kepentingan yang baik. Karena kalau hidup ini kehilangan kebaikan, tidak akan ada artinya. Maka pertama, mari Bapak Ibu kita berefleksi tentang bagaimana cara hidup yang berguna, yang bermanfaat. Karena kalau tidak ada manfaatnya, kita akan kehilangan kebaikan karena sikap kita sendiri. Karena kalau garam kehilangan rasa asinnya, tidak akan pernah lagi bisa dikembalikan. Garam yang terkena angin atau udara bisa saja kemudian meleleh dan itu tidak bisa digunakan untuk masak. Kehilangan daya, kehilangan kegunaan, fungsi kegunaannya. Maka mari kita jadikan hidup ini fungsi kegunaannya sedemikian rupa, sekalipun sederhana, sekalipun sedikit, mungkin sekalipun kecil yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, justru karena situasi hidup yang sederhana mungkin yang bisa kita lakukan, mari kita belajar dari terang. Kita menyimpang sedikit. Yogyakarta atau katakanlah Provinsi DIY ini dianggap sebagai provinsi termiskin nomor 1 di Indonesia. Mungkin kita tersenyum sedemikian rupa. Masa sih menjadi yang termiskin? Situasi Jogja sudah berubah sedemikian rupa, maju. Tapi baiklah, mari kita belajar dari hal yang sederhana supaya kita tidak, mungkin kita hanya tersenyum atau mungkin masa sih? Tapi mari kita belajar dari cara kita hidup mengamati sehari-hari, pengamatan hidup sehari-hari. Kita terbiasa melihat angkringan. Hanya dengan jualan nasi, tidak begitu banyak, nasi kucing sebutannya. Tapi justru disitulah orang menemukan nilai. Sedikit tetapi bisa membuat puas, membuat bahagia. Nah, yang Yesus nyatakan dengan terang itu mungkin tidak begitu besar. Tetapi ketika terang itu, pelita itu dinyalakan, berfungsi, bermanfaat, bisa menerangi, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, fungsi hidup ini adalah membawa kebaikan dengan kejelasan dan menjadi pedoman. Hidup membawa manfaat, jelas dengan kebaikan, dan bisa menjadi pedoman sekalipun sederhana. Ada ungkapan yang pernah saya dengar, saya tidak bisa menjadi matahari. Berjuang bagaimanapun mungkin saya tidak bisa menjadi matahari dengan terangnya yang begitu kuat. Tetapi saya merasa bahagia dengan kesederhanaan saya, seperti bintang di malam hari. Tuhan perkenankan saya menjadi orang yang dilihat oleh orang lain, mungkin dilihat nelayan, menjadi panduan. Maka saya cukup senang sekalipun hanya dengan sederhana, tetapi bisa dipercaya oleh orang. Bapak Ibu, kita didikasikan ini pada perjuangan mereka-mereka yang dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, tetapi justru dapat diteladan oleh orang lain. Bukankah ini terang yang menerangi seisi rumah? Bukankah ini terang yang menerangi lingkungan sekitar? Bukankah ini terang yang bisa bermanfaat bagi banyak orang? Kalaupun tidak banyak orang, mungkin hanya sedikit orang. Kalau tidak sedikit orang, mungkin hanya satu orang. Tetapi sudah menyatakan manfaatnya dengan segala kebaikannya dan menjadi pedoman. Maka kita tidak perlu khawatir ketika terang itu mungkin tidak seperti nyala lampu yang begitu luar biasa menerangi. Tidak perlu khawatir mungkin seperti matahari dengan sinar yang luar biasa. Tetapi ketika kita benar-benar dapat memancarkan terang itu, maka sesungguhnya kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pandu,
untuk menjadi arah pedoman. Selama memang kita benar-benar memiliki hal baik dan tidak menutupi kebaikan itu sendiri. Persoalannya adalah orang tidak mampu atau bahkan tidak mau memancarkan terang karena mungkin merasa ada sesuatu di dalam dirinya, atau mungkin dengan perasaan ewo pekewo, atau mungkin keengganan, atau mungkin minder, rendah diri. Nah, dua hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus mengingatkan tentang fungsi hidup, lalu yang kedua saya sampaikan adalah tentang bagaimana kita ini memiliki niat untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkesaksian dengan yang baik. Maka semakin lengkaplah hidup supaya kita memiliki kerendahan hati, tidak serakah, tidak murka, atau tidak ingin menguasai segala sesuatunya. Dengan perilaku hidup yang baik sekalipun sederhana, tetapi dilihat oleh orang. Dan bahkan lebih dari itu, bisa menjadi arah panduan. Contoh teladan, ini bukan persoalan yang mudah. Karena kadangkala kita menginginkan sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih, sesuatu yang mungkin membuat kita kemudian kemaruk, serakah, atau memiliki situasi keadaan yang dengan semangat menggebu-gebu. Yesus justru mengajak kita mulai dari yang sederhana. Bukankah itu yang Yesus sampaikan ketika mengungkapkan dalam doa Bapa kami permohonan, berikanlah kami roti atau makanan atau rezeki yang secukupnya pada hari ini. Luar biasa ajakan Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan untuk kita membuka hati kita, merenungkannya, menghayatinya tentang fungsi hidup. Dengan segala kebaikan yang kita lakukan dengan semangat, tetapi semangat itu adalah semangat di dalam naungan rahmat Tuhan. Hidup ini akan menjadi indah. Dan keindahan dari Tuhan ini akan dilihat oleh banyak orang. Menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita naikkan doa kita sebagai doa syafaat, yakni doa yang kita panjatkan di dalam nama Yesus Kristus sebagai Imam Agung Perjanjian Baru, Imam Besar Perjanjian Baru yang diperkenan oleh Tuhan sebagai pengantara doa pada Engkau, kepada Tuhan Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan sabda yang kiranya boleh menolong kami untuk terus menyadari tentang fungsi hidup ini. Tentang bagaimana cara kami menjalankan kewajiban dengan segala kebaikan. Agar kami membawa manfaat dalam kehidupan ini. Betapapun sederhana. Dan Engkau perkenankan bahkan menjadi teladan. Bahkan juga Engkau perkenankan menjadi pedoman dari hati, pikiran, tutur, dan sikap. Karena kami mau memanfaatkan terang, bahkan memancarkan terang. Karena kami mengimani dengan sepenuh hati Yesus Sang Terang Sejati. Terpuji namamu Tuhan. Dan kami sedia diri menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus Tuhan. Perkenankan pada saat ini kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati dari anak hingga para orang tua, baik warga dewasa maupun yang sudah adiuswo dengan tugas kewajiban yang dapat dilaksanakan. Baik yang tinggal sendiri maupun bersama dengan keluarga, bahkan juga kami mengingat keluarga yang berada di tempat jauh, bahkan yang berada di luar negeri. Dimanapun berada Tuhan, berkati seluruh anggota keluarga, Engkau siapkan, Engkau bentuk, Engkau berkati, dengan semangat, dengan kekuatan, kesehatan, dengan keselamatan, memanfaatkan apa yang Tuhan anugerahkan dengan harta benda, bagi yang sederhana maupun yang luar biasa, sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan, agar boleh berjalan dengan lancar. Bagi yang sedang bergumul dengan kondisi fisik,
untuk diupayakan kesehatan karena sakit penyakit yang diderita, baik rawat jalan yang opnam maupun proses pemulihan. Tuhan tetap beri semangat. Bayang-bayang rasa ketakutan memang ada ketika bergumul dengan situasi sulit karena sakit. Namun daya kekuatan dari Roh Kudus kiranya boleh menjadi semangat untuk menyingkirkan kekhawatiran yang ada. Roh Kudus akan menguatkan, bahkan ketika manusia tidak mampu berkata-kata, karena situasi keadaan yang dirasakan sedemikian rupa. Kesaksian Rasul Paulus dalam surat Roma mengamanatkan tentang bagaimana Roh Kudus sendiri berdoa dengan ungkapan-ungkapan yang oleh manusia tidak dapat dikatakan, namun Roh Kudus sendiri berkata-kata kepada Tuhan. Berikan kekuatan pula untuk keluarga di dalam mendampingi setiap mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan dengan layanan penuh cinta kasih. Berkati Tuhan ketika keluarga menyelesaikan persoalan pergumulan apapun yang sedang berlangsung, juga dengan daya kekuatan dari Roh Kudus, agar dapat menyelesaikannya dengan keteduhan hati, sesuai dengan fungsi kehidupan dan terang di dalam hati, menuntun pikiran, tutur, dan sikap untuk pengelolaan segala persoalan yang ada dengan cara Tuhan. Berkati keluarga di dalam merencanakan banyak hal untuk setiap yang akan dilakukan dengan tugas kewajiban apapun yang hendak dikerjakan. Berkati Tuhan, agar rencana-rencana boleh juga diserahkan kepada Tuhan dan dilaksanakan juga dengan cara Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan peranata yang baik yang harus dijalani, dan dengan berpedoman pada firman Tuhan. Bentuklah keluarga menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjalani kehidupan dengan fungsinya dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pembelajaran keteladanan ini dapat disampaikan, diwujudkan, dibekalkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu maupun anggota keluarga yang dipersiapkan oleh setiap keluarga dengan pendidikan iman maupun pendidikan formal maupun non-formal. Berkati ya Tuhan setiap rencana yang hendak dilakukan keluarga, yang dilakukan keluarga, yang akan dilakukan keluarga dengan pendidikan seluruh anggota keluarga dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, baik yang swasta maupun negeri. Berkati Tuhan dalam proses belajarnya. Sekalipun ada kesulitan, namun dapat diatasi oleh anak-anak, cucu-cucu dengan semangat belajar. Berkati pula untuk anak kami, Yohana Talita Tedens Bambang Umbaran, yang sedang belajar di Salatiga dalam studinya di perguruan tinggi, namun bergumul dengan kondisi kesehatan. Tuhan berikan kekuatan secara khusus untuk memiliki daya tahan dan beroleh kesembuhan dari Tuhan dan sukses dalam studinya. Berkati orang tua yang memberikan dukungan. Berkati anak-anak kami di dalam menghargai cinta kasih orang tua, guru, dosen, karyawan, dan juga di dalam persahabatan sehari-hari dengan cara baik, benar, dan bertanggung jawab. Berkati Tuhan tugas kewajiban yang kami laksanakan, baik itu kehidupan rumah tangga, purna tugas, pekerjaan, wirausaha di tengah situasi yang sulit, harus bersabung dalam kehidupan ini. Tuhan berikan rezeki yang sederhana maupun yang luar biasa, dengan ketekunan, dengan perjuangan, dengan kegigihan. Tiada lupa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Berkati bangsa dan negara kami di tengah situasi perkembangan politik dan juga ancaman dari terorisme yang masih ada dan berlangsung. Dari orang-orang yang memiliki rencana dan keinginan berbuat jahat, Tuhan sendiri sudah berkeadilan terhadap mereka-mereka yang merencanakan kejahatan untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi kehidupan sosial kemasyarakatan kami yang terus diperjuangkan untuk kerukunannya, untuk kebaikannya. Tuhan juga kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk gereja di dalam melaksanakan kewajiban bersaksi maupun memelihara iman. Karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan dengan tugas kewajiban yang diemban oleh gereja. Kami bersyukur Tuhan memberkati Yayasan Bobri didukung oleh sekolah-sekolah Bobri yang ada telah menyelenggarakan Expo di Galeri Amol. Tuhan berkati
untuk terus berjuang di dalam layanan pendidikan yang berkualitas sebagai sarana tentang tanggung jawab gereja di dalam pendidikan untuk bangsa dan negara kami. Dan berkati pula Yakum Emergency Unit di dalam melaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat dan gereja agar dapat bermanfaat bagi kepentingan banyak orang berkaitan dengan hal-hal sosial kemasyarakatan secara khusus yang diselenggarakan hari ini dengan tamu-tamu dari berbagai negara di ASEAN melaksanakan kegiatan di Yogyakarta. Tuhan juga senantiasa menolong memberkati. Berkati Radio Petra di dalam apa yang menjadi kewajiban mengumandangkan kasih bagi banyak orang untuk layanan sosial kemasyarakatan dengan para pengurus dan para pelaksana hingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan ini. Demikian ya Tuhan pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur dan mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, demikian hal yang dapat saya sampaikan bersama dengan Radio Petra dalam renungan embun pagi. Bila saya, Pendeta Porwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, menyampaikan renungan ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Selamat beraktivitas, Tuhan